For almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus Selama hampir 1 dekade, peneliti berusaha untuk mencari sumber dari sebuah virus yang mematikan through China's tallest mountains and most isolated caverns. melalui gunung-gunung tinggi di China dan juga gua terpencil. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. Mereka akhirnya menemukannya di sana pada kelelawar di Gua Shitao. The virus in question was a coronavirus Virus yang dibicarakan adalah virus corona that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, yang menyebabkan epidemik pada sindrom pernapasan akut or SARS, in 2003. atau SARS pada tahun 2003. Coronaviruses are a group of viruses Virus corona adalah sekumpulan dari virus covered in little protein spikes that look like a crown. Yang terselubung oleh duri-duri protein kecil yang berbentuk seperti mahkota Or corona in Latin. atau corona dalam bahasa Latin. There are hundreds of known coronaviruses. Ada ratusan virus corona yang sudah diketahui. 7 of them infect humans 7 dari mereka menginfeksi manusia and can cause disease. dan bisa menyebabkan penyakit. The coronavirus SARS-CoV causes SARS. Virus corona SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV causes MERS, MERS-CoV menyebabkan MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. dan SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, Dari 7 virus corona pada manusia, 4 cause colds, 4 menyebabkan pilek. mild, highly contagious infections of the nose and throat. Dari infeksi ringan hingga infeksi berat pada hidung dan tenggorokan. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. Dan 2 menginfeksi paru-paru dan menyebabkan penyakit yang lebih serius. The 7th, which causes COVID-19, has features of each. Yang ketujuh, yang menyebabkan penyakit COVID-19 punya masing-masing fitur. It spreads easily, but can severely impact the lungs. Dia bisa menyebar dengan mudah dan berakibat buruk pada paru-paru. When an infected person coughs, Ketika orang yang terinfeksi itu batuk, droplets containing the virus spray out. Air liur mereka yang berisi virus itu menyebar. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Air liur tersebut yang berisi virus bisa mengenai orang baru ketika mengenai hidung atau mulut mereka. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces where people are close together. Virus corona ini bisa menular lebih mudah di lingkungan tertutup di mana orang-orang saling berdempetan. Cold weather keeps their delicate casing from drying out. Cuaca yang dingin tidak bisa membuat mereka mengering, enabling the virus to survive for longer between hosts. menyebabkan virus tersebut bertahan hidup lebih lama di inangnya. While UV exposure from sunlight may damage it. Sedangkan sinar UV dari matahari bisa menghancurkannya. These seasonal variations matter more for established viruses. Variasi musiman ini lebih penting pada virus yang sudah ada. But because no one is yet immune to a new virus, Tapi karena belum ada orang yang imun pada virus baru, it has so many potential hosts dia punya potensi inang that it doesn't need ideal conditions to spread. sehingga tidak punya kondisi ideal untuk menyebar. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them. Di dalam tubuh, virus tersebut mengenai sel pada inangnya dan menyatu dengannya, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. menyebabkan virus tersebut bisa mereplikasi gennya sendiri. Coronaviruses store their genes on RNA.
Virus corona menaruh gen mereka pada RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. Semua virus itu antara virus RNA atau virus DNA. RNA viruses tend to be smaller, with fewer genes. Virus RNA itu lebih kecil dan mempunyai lebih sedikit gen. Meaning they infect many hosts and replicate Artinya mereka bisa menginfeksi banyak orang atau inang quickly in those hosts. dan bisa mereplikasi dirinya dengan cepat pada tubuh mereka. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism. Secara umum, virus RNA tidak mempunyai mekanisme untuk pengecekan diri, whereas DNA viruses do. sedangkan virus DNA mempunyainya. So when an RNA virus replicates, it's Jadi ketika virus RNA ini mereplikasi dirinya, much more likely to have mistakes called mutations. biasanya mereka memiliki kesalahan yang disebut juga sebagai mutasi. Many of these mutations are useless or even harmful. Mutasi mereka itu tidak penting dan juga bisa berbahaya. But some make the virus better suited for certain environments. Tetapi beberapa dari mereka membuat virus tersebut merasa nyaman pada lingkungan tertentu, like a new host species. seperti spesies inang baru. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. Epidemik biasanya terjadi ketika sebuah virus menular dari hewan ke manusia. This is true of the RNA viruses that cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics. Ini betul karena virus RNA itu menyebabkan epidemik Ebola, SARS, dan juga Zika, and the COVID-19 pandemic. dan juga pandemik COVID-19. Once in humans, the virus still mutates, Ketika dalam tubuh manusia, virus tersebut masih bermutasi. usually not enough to create a new virus, Biasanya tidak cukup untuk membuat sebuah virus baru, but enough to create variations or strains of the original one. tetapi cukup untuk membuat variasi atau strain dari virus yang sudah ada. Coronaviruses have a few key differences from Virus corona mempunyai sedikit perbedaan most RNA viruses. dari kebanyakan virus RNA. They're some of the largest, meaning they have the most genes. Mereka itu yang terbesar dan biasanya mempunyai lebih banyak gen, That creates more opportunity for harmful mutations. yang mana punya kesempatan lebih besar untuk mutasi yang berbahaya. To counteract this risk, Untuk menanggulangi resikonya, coronaviruses have a unique feature, virus corona mempunyai sebuah fitur yang unik. an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. Sebuah enzim yang bisa mengoreksi kesalahan. This makes coronaviruses much more stable, Ini membuat virus corona itu lebih stabil with a slower mutation rate than other dengan laju mutasi yang lebih lambat RNA viruses. daripada virus RNA. While this may sound formidable, Meskipun kedengarannya menakutkan, the slow mutation rate is actually a promising sign when it laju mutasi yang lambat itu tanda yang menjanjikan comes to disarming them. untuk upaya menghancurkan mereka. After an infection, our immune systems can recognize germs Setelah sebuah infeksi, sistem imun kita bisa mengenali virus and destroy them more quickly if they infect us again, dan bisa menghancurkan mereka dengan cepat so they don't make us sick. jika mereka menginfeksi kita lagi, sehingga kita tidak merasa sakit. But mutations can make a virus less recognizable to Sedangkan mutasi itu membuat sistem imun kita tidak bisa mengenalinya. our immune systems, and therefore more difficult to fight off. Dengan begitu, lebih susah untuk dihancurkan. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective
Mutasi tersebut juga bisa membuat obat antivirus ataupun vaksin menjadi kurang efektif. because they're tailored very specifically to a virus. Karena mereka dibuat secara khusus untuk sebuah virus. That's why we need a new flu vaccine every year. Oleh karena itu, kita membutuhkan vaksin flu baru setiap tahunnya. The influenza virus mutates so quickly that Virus influenza ini bermutasi secara cepat new strains pop up constantly. dan variasinya itu muncul terus-menerus. The slower mutation rate of coronaviruses Laju pertumbuhan mutasi virus corona yang lambat means our immune systems, artinya sistem imun kita, drugs, and obat-obatan, vaccines dan vaksin might be able to recognize them for longer after infection, bisa mengenali mereka lebih lama setelah kita terkena infeksi. and therefore protect us better. Dengan begitu bisa melindungi kita lebih baik. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. Meskipun begitu, kita tidak tahu sampai kapan tubuh kita tetap imun pada variasi virus corona. There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. Karena belum ada vaksin atau pengobatan yang manjur untuk virus corona. We haven't focused on treating the ones that cause colds. Kita belum fokus untuk pengobatan pada virus yang menyebabkan pilek. And though scientists began developing treatments for SARS and MERS, Dan ketika peneliti membuat pengobatan untuk SARS dan MERS, the epidemics ended before those treatments completed clinical trials. epidemik tersebut berakhir sebelum obat tersebut teruji klinis. As we continue to encroach on other animals' habitats, Ketika kita melanjutkan kepada habitat hewan lain, some scientists say a new coronavirus jumping into humans is inevitable. Beberapa peneliti mengatakan bahwa virus corona menjangkiti manusia dari hewan itu tidak bisa dihindarkan. But if we investigate these unknowns, Tetapi jika kita menginvestigasi lebih lanjut hal-hal yang tidak diketahui ini lebih lanjut, doesn't have to be devastating. Itu bukan berarti bisa menjadi hal yang berbahaya. Students and teachers all over the world Siswa dan guru di seluruh dunia did their part to help slow the spread of COVID-19 telah melakukan bagian mereka untuk membantu memperlambat penyebaran COVID-19 by staying home. dengan cara tinggal di rumah. But what about their graduation ceremonies? Tapi bagaimana dengan upacara kelulusan mereka? Learn more about TED's global campaign to celebrate and elevate Pelajari lebih lanjut tentang kampanye Global TED untuk the hopes and ideas of an entire generation. Merayakan dan mengangkat harapan dan ide-ide dari seluruh generasi. Get involved at ted.com/graduation. Ikut serta di ted.com/graduation. ही चाल तुरु तुरु उडती केस भुरू भुरू डाव्या डोळ्यावर बट ढळली जशी मावळत्या उन्हात केवळ्याच्या बनात नागिण सळसळली इथं कुणी आसपासना डोळ्याच्या कोणात हासना तू जरा माझ्याशी बोलना ओठाची मोहर खोलना तू लग बग जाता मग वळून पाहता वाट पावलात अडखळली
जशी मावळत्या उन्हात केवड्याच्या बनात नागिण सळसळली. ही चाल तुरु तुरु उडती केस भुरु भुरु डाव्या डोळ्यावर बट ढळली. जशी मावळत्या उन्हात केवड्याच्या बनात नागिण सळसळली. Some of you must have seen the video of this song online. Beberapa dari kalian mungkin sudah pernah melihat video dari lagu tersebut secara online. And I'll tell you the story of how I made it. Dan saya akan memberi pada kalian kisah bagaimana saya membuat lagu tersebut. But before that, I Tetapi sebelum itu, have a question for all of you. saya punya pertanyaan untuk kalian semua. So, how many of us over here have had celebrity crushes? Berapa dari kalian di sini yang mempunyai selebriti yang disukai? See, almost all of us, right? Hampir semua dari kita, ya kan? And I'm sure some of us must have done something crazy Saya yakin beberapa dari kita sudah melakukan hal yang gila to reach out to these crushes. Untuk berusaha mendekati selebriti kesukaan kita ini. This friend of mine one day Suatu hari teman saya decided to pack his bags memutuskan untuk mengemas tasnya and leave his home in Baroda dan meninggalkan rumahnya di Baroda and come to Mumbai to meet the love of his life. dan pergi ke kota Mumbai untuk bertemu kekasihnya, Amisha Patel. Amisha Patel. Well, okay. So he decided to do that, Jadi dia memutuskan untuk melakukan itu and he knew that he wanted to meet her in a different capacity. dan dia tahu dia ingin menemuinya di kapasitas yang berbeda, Not as a fan, bukan sebagai seorang penggemar because pride. karena harga dirinya. And the easiest way to get in touch with her Dan cara yang termudah untuk mendekatinya adalah was to get into showbiz. dengan cara terjun ke dunia pertunjukan. And he did. Dan dia melakukan itu. Eventually, over the years, he realized Pada akhirnya, tahun-tahun berikutnya, that this was actually something that he liked doing, and dia sadar bahwa itu ada sesuatu hal yang dia senang menjalaninya, he stuck to it. dan dia terjebak di dalamnya. It's been 10 years now since he started acting, Dan sudah 10 tahun lamanya sejak dia memulai karirnya di dalam dunia acting. and Amisha Patel now is history in his life. Dan Amisha Patel sekarang adalah seseorang masa lalu di dalam hidupnya. So, like they say, life happens to you when you're busy planning other things. Dan seperti kata orang, hidup terjadi begitu saja ketika kalian sibuk untuk merencanakan hal-hal lain. This is a classic example of that. Ini adalah contoh yang klasik pada pernyataan tersebut. Things don't always work according to plan. Tidak semua hal berjalan sesuai rencana. So let me tell you something. Jadi biarkan saya memberitahu kalian, It's okay to not have one. tidak apa-apa kalau tidak mempunyai sebuah rencana. I did not have a plan. Saya tidak mempunyai rencana. I had a passion, Saya mempunyai minat, which I decided to pursue, yang mana saya memutuskan untuk mengasahnya. and eventually everything fell into place. Dan pada akhirnya semuanya terasa gagal. When I was 5, Anda tahu ketika saya berumur 5 tahun, my family used to encourage me to sing and dance in front of guests. keluarga saya
pernah menyemangati saya untuk menari dan menyanyi di depan para tamu at family gatherings. di dalam acara keluarga. And I used to be shy at first, Dan dulu saya merasa malu maybe even awkward. dan juga merasa canggung, But I gave in to their requests. tapi saya tetap melakukannya. I realized that I was enjoying being the entertainer. Dan saya sadar saya merasa nyaman dan senang menjadi seorang penghibur. But this is the same family that conditioned me to believe Tapi ini adalah keluarga yang sama yang membuat saya merasa percaya that's the mantra to live a successful, ideal life bahwa mantra untuk kehidupan yang sukses is you grow up, adalah dengan kamu tumbuh, you graduate, kamu lulus dari sekolah, and you find a decent job. dan kamu menemukan pekerjaan yang layak. This typical middle class Marathi family of mine, Keluarga Marathi kelas menengah saya ini as expected, was not very thrilled about my acting aspirations. sangat tidak senang akan cita-cita saya menjadi seorang aktor. And actually, back then, maybe even I wasn't very convinced about it. Dan mungkin dulu saya juga merasa tidak yakin pada diri saya Because I didn't have a role model to karena saya tidak mempunyai point panutan out to and say, hey, if she can do it, I can too. dan bisa berkata jika dia bisa melakukannya, saya juga bisa melakukannya. Plus, I was comfortable with having a plan. Dan saya dulu merasa nyaman mempunyai rencana. You grow up, Kamu tumbuh, you graduate, kamu lulus dari sekolah, and you find a decent job. dan kamu menemukan pekerjaan yang layak. Remember? Ingat, So, while pursuing mass media in my graduate school, jadi ketika mengasah kemampuan di media massa pada sekolah pasca sarjana saya, I happened to volunteer at a theater company. saya dulu menjadi seorang sukarelawan pada perusahaan teater And got to be a part of a youth theater festival, dan menjadi bagian dari festival teater remaja which I helped organize. yang mana saya membantu untuk mengatur acara tersebut. I was happy because I got to be around the theater world. Dan saya merasa senang karena saya menjadi bagian dari dunia teater. And my family was happy because Dan keluarga saya juga merasa senang I was doing event management, which was real work. karena saya melakukan manajemen acara yang notabene adalah pekerjaan asli. When I started working on this festival, Dan ketika saya mulai bekerja pada festival ini, that festival turned out to be a turning point in my life. festival tersebut menjadi titik balik pada hidup saya. Because when I witnessed actors perform on stage, Karena ketika saya melihat para aktor tersebut tampil di atas panggung, I realized that that's where I want to be. saya sadar disitulah saya ingin berada. I realized I wanted to be the storyteller. Saya sadar bahwa saya ingin menjadi pembawa cerita. I wanted to be the story. Saya ingin menjadi bagian dari cerita tersebut. And I knew that if I did not pursue it, Dan saya sadar jika saya tidak mengasah kemampuan saya, I was going to be extremely restless and unhappy. saya akan menjadi sangat gelisah dan tidak bahagia. So I gave in to my gut.
Jadi saya mengikuti insting saya and I decided to convince my family. dan saya berusaha untuk meyakinkan keluarga saya. But it took some courage and a Tapi itu membutuhkan keberanian lot of cajoling for my family to finally give in. Dan banyak bujukan untuk keluarga saya agar mereka luluh. Hesitantly so, but they gave in. Meski ragu-ragu, mereka tetap luluh. I thought it was not that bad a beginning. Saya pikir itu bukanlah perawalan yang buruk. I had a bumpy start, Saya punya pengalaman awal mula yang cukup sulit because I knew I wanted to be an actor, karena saya ingin menjadi seorang and that aktor was that. dan hanya itu saja. I wasn't sure if I wanted to do films Dan saya tidak yakin jika saya ingin melakukan film or if I wanted to be part of television commercials or daily soaps. dan saya tidak yakin jika saya ingin berada di TV komersial ataupun di dalam sinetron Or if I wanted to stick to theater. atau saya ingin terus tetap berada di dunia teater. So I decided that I'll figure it out as I go along. Jadi saya memutuskan bahwa saya akan cari tahu selagi waktu berjalan And I tried to do all the right things. dan saya berusaha untuk melakukan hal-hal yang benar. Like I started looking for work, Seperti saya berusaha mencari pekerjaan I started auditioning, dan saya memulai untuk audisi made sure I was on the radar. dan yakin bahwa saya berada di jalan yang benar. You know, as Mumbaikars, Sebagai seorang yang tumbuh dan besar di Mumbai, we are trained to face rejection every single day. kita terbiasa untuk menghadapi penolakan setiap harinya. Thanks to rickshawalas. Terima kasih kepada Risawala atau pengemudi beca. Because no matter where you want to go, Karena tidak peduli kamu ingin pergi kemana, you will have to go through at least 3 rejections before some kind soul comes along. biasanya kamu akan menghadapi setidaknya 3 penolakan sampai ada orang datang yang membawa kabar baik. Little did I know that these rickshawalas were preparing me Dan saya pun tidak tahu bahwa pengemudi beca ini mempersiapkan saya for the rejections I will be facing in my life ahead. untuk mempersiapkan saya untuk menghadapi penolakan di masa yang akan datang. See, the thing with auditions is that no matter how good or bad you were at it, Sama halnya seperti audisi, tidak penting seberapa baik atau buruknya kamu di situ, regardless of your performance, tidak peduli seberapa banyak prestasi kamu, you should know that if an audition has to translate into an offer, kamu harus tahu bahwa jika audisi itu berujung pada penawaran, that is not in your control. itu bukan berada di dalam kendali kamu. What is in your control is to give your best. Apa yang di dalam kendali kamu adalah memberikan hal yang terbaik, And let me tell you, dan biarkan saya memberitahu not a Anda, lot of those auditions actually translated into offers. tidak semua audisi tersebut berujung pada penawaran. But they turned out to be some fantastic learning experiences for me. Tapi itu menjadi sebuah pengalaman yang mengesankan untuk saya, It was not just for my skills, bukan hanya untuk kemampuan saya, it was because I also learned to build resilience. tetapi karena saya
belajar untuk membangun ketahanan diri. So, I'm sure this is something that we all have experienced. Jadi saya yakin hal ini kita semua pernah menghadapinya. Failure makes it very easy to give up. Kegagalan membuat kita mudah merasa menyerah. And if failure strikes multiple times, Dan jika kita menghadapi kegagalan berkali-kali, it becomes even easier. dan itu akan menjadi hal mudah untuk kita. But I realized that I Dan saya yakin bahwa shouldn't give up, and saya tidak menyerah, I kept at it, and I'm glad that I did. dan saya bersyukur saya tidak menyerah. You never know who will actually give in to your plea of taking you to your destination. Sama halnya seperti pengemudi beca, Anda tidak pernah tahu kapan seseorang akan menerima permohonan Anda sampai akhirnya mereka mengantar kamu ke tempat tujuannya. That's because 6 of them said no to you in a row doesn't Tapi hanya karena mereka bilang tidak kepada Anda secara terus-menerus, mean you'll give up on going home, right? itu bukan berarti kamu harus menyerah dan pergi ke rumah. You will have to find an alternative. You Kamu harus mencari jalan lain. will have to hustle. Kamu harus bekerja keras Nothing's going to come easy. karena tidak ada hal yang mudah. Not having a plan actually turned out to be quite useful for me. Tidak mempunyai rencana itu merupakan hal yang penting bagi saya, Because when I was in the middle of trying to figure out what to do, karena jika saya berusaha untuk mencari tahu apa yang harusnya saya lakukan, I chanced upon the internet. saya secara kebetulan menemukan sesuatu di internet. When I started with the internet, which was about a year and a half ago, Ketika saya memulai menyelam di internet, yang mana sekitar 1,5 tahun yang lalu, we'd all been used to watching comedy sketches online. kita dulu pernah menonton sketsa komedi secara online, But the concept of web series or web shows dengan konsep pertunjukan web was pretty novel. Not yang dulu itu masih sangat baru. a lot of people had given into it yet. Belum ada banyak orang yang mengetahui hal tersebut. I thought it was a pretty interesting idea, and Saya pikir itu adalah ide yang I menarik, thought I'll make most of this opportunity. dan saya bisa mencari kesempatan di dalam situ. Over a period of time, Selagi berjalannya waktu, I had built my network of friends and mentors saya membuat jaringan untuk teman-teman dan para mentor saya, who've been and still continue to be my biggest support system. yang mana mereka masih menjadi penyemangat bagi saya. So they backed me up on this decision, and I Jadi mereka menyemangati saya untuk keputusan itu, decided to take the plunge. dan saya ingin mengambil resikonya. When I started my web journey with Ketika saya memulai perjalanan web saya, my first web show, which was pertunjukan web pertama saya, the news satire comedy show on a yang mana adalah pertunjukan satire komedi YouTube channel I still continue to work with, di dalam jaringan YouTube. I realized the power of the internet. Saya sadar pada kekuatan internet Because the show got a boost from all over the world, from karena pertunjukan tersebut akan menyebar secara luas ke seluruh dunia. different parts of the world. People started writing to us. Orang-orang mulai menyurati kami. That cup song, Lagu dengan gelas tersebut that happened on a whim too. itu dibuat secara spontan. I was just chilling one fine afternoon at home, and I was Saya sedang santai di rumah, playing the cups and singing different songs on it.
saya sedang bermain dengan gelas dan menyanyi lagu-lagu random, and I decided to make a video. dan saya memutuskan untuk membuat sebuah video. So I called my friend and said, "Can you come over? I need somebody to hold the camera." Jadi saya menelpon teman saya dan bilang, bolehkah kamu datang ke sini? Saya butuh seseorang buat memegang kameranya. She got her phone camera and Dia mengambil HP-nya I'm sitting at my house and we dan saya duduk di rumah saya recorded this and dan kita merekam video tersebut I uploaded this video with the dan saya mengunggah video tersebut tinkering of the bicycle in the background. If you listen to it keenly, I don't know what dengan suara sepeda di balik layar video tersebut all other noises you will be able to hear. ataupun suara-suara lainnya yang bisa kamu dengar di videonya jika kamu mendengarnya secara baik-baik. But I put that video up Tapi saya tetap mengunggah video tersebut anyway, and the attention that it got was unexpected. dan atensi yang didapatkan dari video tersebut itu benar-benar tidak terkira. Something that I did without too much planning, Hal yang saya lakukan dengan tanpa rencana, just for fun, hanya untuk senang-senang, turned out to be a game changer for me. itu menjadi titik balik untuk saya. It opened so many more avenues for me. It gave me so many new opportunities. Video tersebut membuat saya mempunyai banyak kesempatan That it makes me wonder what it would have been like dan membuat saya merasa heran apa yang terjadi jika had I spent time to saya membuang waktu think and plan how to make a perfect video. untuk memikirkan bagaimana membuat video yang sempurna. You know, a lot of us Kamu tahu, banyak dari kita are forced to make very important decisions very early in life. terpaksa untuk membuat keputusan di umur yang sangat muda. And we are not even sure what we want to do. Dan I kita, wasn't. dan kita tidak yakin apa yang ingin kita lakukan, dan saya pun tidak. And that is okay. Dan itu tidak apa-apa. The answer lies in experimenting and doing so fearlessly. Jawabannya terletak pada tetap melakukannya dengan tanpa kekhawatiran. Everyone does not have a chalked out path. Semua orang tidak mempunyai jalan yang tertulis. If you decide to be an actor, Jika kamu memutuskan untuk menjadi seorang aktor, your journey and my journey is not necessarily going to be the same. perjalanan kamu dan perjalanan saya tidak sama. You know, some prying uncles and aunties or some family members or family friends Orang-orang yang mengusik had asked me this. sudah pernah menanyakan sesuatu pada saya. Your sister is a scientist? Saudara kamu itu seorang peneliti. How come you chose to do this? Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? I mean, my elder sister, I do Maksud saya adalah kakak tertua saya. look up to her and she does inspire me, but I didn't have to become a scientist to prove that. Saya sangat terkesan dengan dia, tetapi saya tidak harus menjadi seorang peneliti untuk membuktikan hal itu. In fact, I don't think I've told her this either. Dan secara fakta saya juga belum memberitahu dia ini. But there was a point in my life where I wanted to do everything that she did. Ada suatu poin di dalam hidup saya bahwa saya ingin melakukan semua hal yang dia lakukan. So she used to have long, silky, straight hair. She still does. Jadi dia dulu punya rambut yang panjang dan juga berkilauan. But when I was a little kid, I used to have really short hair. Dan ketika saya kecil, saya punya rambut yang sangat pendek. So I used to tie a dupatta around my head
with a hairband Jadi saya mengikat selendang pada rambut saya dengan ikat rambut just to pretend to have hair like hers. hanya untuk berpura-pura mempunyai rambut seperti dia. I wanted to go to the same school as her, Saya ingin pergi ke sekolah yang sama dengan same dia, college. kampus yang sama. Eventually, I realized that it was okay to not do what she was doing, and she was still going to be proud of me. Dan saya sadar bahwa saya tidak harus melakukan semua hal yang dilakukan, dan dia tetap merasa bangga pada saya. Albert Einstein once said, Albert Einstein dulu berkata, if you judge a fish by its ability to climb the tree, jika kamu menilai seekor ikan pada kemampuannya untuk memanjat pohon, it's going to spend all its life dia akan menghabiskan seluruh hidupnya believing that it's stupid. mempercayai bahwa dia melakukan hal yang bodoh. You might not be good at one thing, but you will be better at 3 others. Mungkin kamu tidak tidak pandai dalam satu hal, tapi bisa jadi kamu pandai dalam 3 hal lainnya. I learned this the very hard way, Saya mempelajari ini dengan cara yang sulit, but you cannot make everyone happy. tapi kamu tidak bisa membuat semua orang merasa senang. What you can do, however, is make yourself happy, and that is very, very important. Dan hal yang seharusnya kamu lakukan adalah membuat dirimu bahagia, dan itu merupakan hal yang sangat-sangat penting. So be brave, Maka jadilah berani, have faith in yourself, merasa yakin pada dirimu sendiri, figure out what makes you happy, cari tahu apa yang membuat dirimu senang, and go do it. dan lakukan itu. Get a job, leave a job, Carilah pekerjaan atau tinggalilah pekerjaan, dance, sing, fall in love. menarilah, nyanyilah, dan jatuh cintalah. Carve your own niche. Buatlah duniamu sendiri. But most importantly, Tapi hal yang paling penting adalah learn to embrace the randomness. belajarlah untuk menerima hal-hal yang tidak terduga. Thank you. Terima kasih.